Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah fi ulumihi fid dharain amin. Amin. Masih dalam bab yang kelima, yaitu mengalahkan nafsu dan memusuhi syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya an ba'di ahli ma'rifah. Hukiya diceritakan an ba'di ahli ma'rifati, dari sebagian orang yang ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat itu adalah para wali-walinya Allah yang mempunyai ilmu ma'rifatullah. Annahu, sesungguhnya ba'dul ahli ma'rifat, sebagian orang ahli ma'rifat itu mengatakan, qala berkata sapa si ba'du ahli ma'rifat, al jihadu utawi jihad atau perang iku ala salah satu asnafin, ada 3 macam. Jadi perang itu ada 3 macam. Yang pertama jihadu ma'al kufar, yaitu perang melawan orang-orang kafir. Wa huwa utawi jihad, wa huwa perang melawan orang kafir iku jihad dohirun ad-dohir. Iku jihadu dohiri, jihad yang dohir, jihad yang kelihatan. Kalladzi, seperti apa ya fi qoulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, yujahiduna fi sabilillah. Yujahiduna, hale berjuang atau jihad semuanya, perang semuanya, sapa orang semuanya, fi sabilillah, di dalam jalannya Allah. Surat Maidah ayat 54. Tapi maksudnya adalah perang melawan orang-orang kafir, yang di situ kafirnya kafir harbi. Harbi itu kafir yang diperangi. Nah, seperti waktu zaman Rasulullah itu perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Itu semua adalah memerangi orang-orang kafir harbi, kafir yang bangsa diperangi. Seperti itu. Jadi meluhurkan, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika keyakinan la ilaha illallah, maka itu harus dibasmi oleh musuh, maka kita pertahankan, kita melawan. Itu namanya perang melawan orang kafir yang bangsa harbi, yang bangsa harus diperangi, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, pimpinannya itu semuanya kafir harbi yang harus diperangi. Yang kedua, kata orang sebagian ahli ma'rifat, wa jihadun, dan jihad ma'as bil batil, bersama orang-orang yang berbuat kesalahan atau batil. Jihad bil ilmi, dengan ilmu, wal hujjati, dan hujjah. Itu artinya kita belajar ilmu agama, terus kita mengetahui ilmu agama, terus kita sampaikan. Nah, orang-orang yang belum sadar, nah, dengan apa? Dengan ilmu dan hujah. Apa yang di dalam hujahnya, di dalam agama itu apa? Nah, kita sampaikan melalui ilmunya. Nah, dengan begitu mematahkan argumentasi dari orang-orang yang batil itu, sehingga orang batil itu akan kembali sadar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip dakwah. Tapi kaqoulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wajadilhu billati hiya ahsan. Itu juga jihad yang namanya. Misalkan ada orang belum sadar, tingkah lakunya itu medok, main, dan lain sebagainya. Terus kita kasih ungkapan kata-kata dengan hujah kita, dengan hujah, maksudnya hujah itu dengan alasan-alasan yang akurat menurut akal, yang didasari dengan agama. Nah, itu namanya jihad. Podohnya jihad, perang melawan orang yang berbuat batil. Dengan apa? Hujah agama. Hujah agama dengan apa? Ilmu yang ada di dalam agama itu sendiri. Mematahkan argumen-argumen lawannya itu adalah orang-orang batil. Karena mereka juga sakpenake dhewe wong biyen seperti itu. Orang-orang kafir juga punya hujah. Sehingga Kanjeng Nabi itu melawannya dengan Al-Qur'an. Nah, Al-Quran itu hujah Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya ini, wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum, dan tariklah mereka, orang yang asli batil itu, billati, dengan perkara ya yang mengetahui perkara itu ahsan, lebih baik. Itu prinsip dakwah.
Surat An-Nahl ayat 125. Prinsip dakwah itu bagaimana menarik mereka itu yang lebih baik. Jadi ini namanya jihad. Jihad itu ya seperti yang dikatakan kemarin itu, ada jihad itu merangkul bukan memukul. Itu pakai ini wajadilhum billati hiya ahsan, itu hujah ini Al-Qur'an. Jadi bagaimana air keruh, air sedikit, ikannya kena, terus airnya tidak keruh. Itu bagaimana caranya dikembalikan pada kita. Nah, bahkan di sini dikatakan wajadilhum bil, tariklah sesuatu perkara yang perkara itu lebih baik. Dengan apa? Dengan merangkul dengan dengan hujah-hujah agama yang masuk akal, yang mengena pada dirinya, yang mengena pada hatinya, sehingga hatinya nanti akan terbuka dan dibukakan oleh Allah, sehingga dia diberi tobat oleh Allah kembali pada jalan yang benar. Dengan begitu, contoh-contoh itu yang sudah dikembangkan oleh pendahulu kita, para wali songo. Wali songo itu berjuang mengembangkan Islam tidak dengan cara perang, tapi dengan cara itu tadi, wajadilhum billati hiya ahsan. Bagaimana sesuatu yang tradisi yang ada itu tidak disingkirkan, tapi bagaimana tradisi yang ada itu dienggokkan, dimasukkan ruh-ruh Islam. Asalnya sesajen pada berhala dan lain sebagainya, sehingga dienggokkan, ya sudah kita beleh ingkung tapi kita baca la ilaha illallah, kan itu kembali kepada Allah, dikiran malah. Tetap ingkung, tapi ingkungnya itu bermakna sodako. Terus kita lafate yang arai pada animisme, pada dinamisme, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dikiran. Itu namanya jihad billati hiya ahsan. Bagaimana mereka tertarik pada sesuatu yang sesuatu itu lebih baik dari mereka. Akhirnya Islam bisa bisa menyebar kemana-mana. Itu dakwah suksesnya para wali songo. Jadi tradisi yang ada itu bukan diperangi, tapi justru diselami, dimasuki roh-roh Islam. Itu contoh seperti itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Langsung diperangi, ngamuk, bid'ah kowe, kafir kowe, masuk neraka yo bar tambah. Jadi enggak seperti itu. Jihad wajadilhum billati ahsan, prinsip dakwah. Terus yang kedua adalah yang ketiga ada wajihatu ma'an nafsi, kata sebagian ahli makrifat, yaitu yang ketiga memerangi ma'an nafsil ammarati, bersama nafsu ammarah bisu'i, dengan kejelekan. Kalladhi, seperti perkara, ya, kalladhi bisu'i, dengan kejelekan. Maksudnya memerangi nafsu amarah yang membawa kejelekan. Al-kalladhi, seperti perkara fi qoulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut ayat 69. Walladzina, ada orang-orang jahadu, iku jahadu pada jihad atau merangi sapa orang-orang fina, di dalam saya. Maksudnya dalam saya itu adalah memerangi nafsunya sendiri untuk mengarahkan ke pada jalannya Gusti Allah. Semacam itu kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh akan saya tunjukkan pada jalan saya. Jadi orang yang memaksa nafsunya nafsunya dipaksa untuk berbuat taat kepada Allah, Allah pun menolong, menunjukkan pada jalannya yang yang dia perangi nafsunya itu. Allah akan menunjukkan jalannya pada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janjinya Allah, lanahdiyannahum subulana. Itu orang-orang yang memerangi hawa nafsu yang amarah. Kemarin kan sudah dibahas masalah nafsu amarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pengendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihadi, utawi utamane jihad iku jihadun nafsi, merangi hawa nafsu. Inna sahabata, sesungguhnya sahabat ridwanullah alaihim, mudah-mudahan ridhonya Allah alaihim, iku atas para sahabat kabeh ajmain, dengan semuanya. Kamu ada para sahabat idza raja'u, ketika pulang sapa si sahabat min jihadil kufar,
dari memerangi orang-orang kafir, iku yaquluna mengucap sapa para sahabat roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang itu dari perang kecil menuju perang yang besar, yaitu apa? Memerangi hawa nafsu. Wa inna masamu, dan sesungguhnya dikatakan sapa si sahabat tadi al jihadu, yaitu perang ma'al hawa wan nafsa wasyaitan. Nah, jadi memerangi bersama hawa dan nafsu memerangi syaitan. Iku akbaru, lebih besar atau lebih berat apa ya si perang. Di anal jihad, karena alasan ini. Di anal jihad, karena sesungguhnya memerangi ma'aha bersama hawa nafsu syaitan. Iku adwamun, terus menerus. Wa jihadul kufari, dan memerangi orang-orang kafir iku yakunu ada apa ya si jihad iku fi waktin, di dalam satu waktu, duna waktu, tidak dalam satu waktu. Orang kok bendino, enggak setiap hari memerangi orang kafir. Itu alasannya. Lelek merangi hawa nafsu setiap hari, makanya lebih berat. Terus alasan lagi li'anna lawazi, karena sesungguhnya orang yang perang ku yaro, melihat sapa ya si orang yang perang tadi al-adwa pada musuh. Walayaro, tapi tidak melihat seorang perang tadi asyaiton pada setan. Jadi lebih berat. Wong musuhe gak ketok. Lek musuhe orang kafir itu kelihatan. Nah, kelihatan kan sama-sama lebih gampang. Misalnya dibaca kan lebih gampang. Terus nek misalnya perang sama nggak kelihatan, mana musuhnya ini? Wong setan di musuh. Kan nggak kelihatan. Nah itu lebih berat yang nggak kelihatan. Wal jihadu ma'adui, dan perang bersama musuh yarahu yang melihat sebuah orang yang tadi perang tadi pada musuh iku ashala, lebih gampang minal jihadi, daripada memerangi ma'aduin bersama musuh la yarahu, yang tidak melihat sebuah orang perang pada musuh. Ya rasane wali anna li syaitani muayyanan min nafsika. Nek sesungguhnya untuk setan itu jelas di dalam nafsumu. Wa huwa te nafsu wal hawa ya hawa, walaisa, dan tidak ada apa ya si setan itu lil kafiri, walaisa, dan tidak ada itu lil kafiri bagi orang kafir min nafsika, dari nafsumu itu muayyanun jelas. Nek setan itu tempatnya ada di dalam dirimu, ada di dalam nafsumu sendiri. Nek kafir tidak di dalam dirimu. Lah memerangi orang kafir tidak di dalam dirimu. Nah, nenek setan jelas ning nafsumu sendiri, sedangkan kafir tidak di dalam kita sendiri, tidak, tapi di luar kita. Falidzalik kana asyadu, maka demikian itu memerangi setan itu lebih berat. Wali annaka idza qataltal kafir tajid nasru wal ghanimah. Nek kamu perang melawan orang kafir, kamu mendapat pertolongan dari Allah dan mendapat harta rampasan, pasti itu. Harta rampasan itu pasti. Nah, budak akhirnya jadi anak punya budak kan seperti itu. Mereka yang duwe sapi akhirnya dibagi nanti. Itu harta rampasan orang kafir. Tapi wa in qatalaka saqal kafir tajid asyhadatu wal jannah. Nah ini nih. Nek kamu dimatikan sama orang kafir, maka kamu mendapat gelar mati syahid dan jelas hadiahnya surga. Wala takdiru, tapi tidak mampu kamu antaktula, kamu mematikan atau membunuh asyaiton pada setan. Nek kowe perang karo setan, kamu gak akan mampu mematikan setan. Wong setan gak mati. Mbok paten karo dia gak mati. Allah menghidupkan itu berbab janji sama Allah, jangan matikan saya. Tapi janjinya itu dituruti sampai nanti hari kiamat. Itu bagi setan. Setan mbok pateni gak mati. Nek musuh kafir dipateni mati. Tapi awake dhewe dipateni itu gelarnya syahid, dan syahid itu apa jenenge hadiahnya surga itu. Mateni setan gak iso. Lah iki alasannya gitu. Setan gak akan mati. Wa in qatalaka syaiton takok fi uqubatir rahman. Nek kowe dikalahne dipateni setan, berarti imannya akan keluar, dan itu nanti pasti siksanya zat yang maha rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dikalahkan setan, pasti nanti hadiahnya siksanya Gusti Allah. Itu makanya berat.
Kama kila man faro minhu farsahu fil harbi yaqa fi aidil kufar wa man faro minhu apa al-imanu yaqa fi ghadabil jabbar. Lalu misale orang seperti apa yang dikatakan man faro minhu farsahu fil harbi yaqa fi aidil kufar. Lari dari peperangan nanti akan ketemu orang kafir, kita dibunuh sama orang kafir. Tapi nek orang kita lari dari peperangan musuh setan, nanti kita akan bertemu pada murkanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu jelas-jelas neraka. Karena itu jelas-jelas akan keluar dari koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu naudzubillahi minhu. Naudzu minta perlindungan kita billahi pada Allah minhu dari setan, dan minhu dari kekalahan setan. Wa man waqa'a fi aidil kufari la yusawwitu wa la taqul yadahu ila unuqihi. Orang yang jatuh di dalam tangannya orang kafir tidak membuat hitam wajahnya dan tidak membuat tali pada tangannya sampai pada lehernya. Itu paling ya disiksa gak mangan. Itu kan seperti itu, disiksa gak mangan, gak sampai disiksa nggak menghitamkan wajahnya dan tidak ditali tangannya sampai pada sampai lehernya. Wa tuqayyid rijlahu wa la yaj'u batnahu wa la ya'ra badanuhu. Wa man waqa'a fi ghadabil jabbar yusawwidu wajhuhu wa taqul yatuhu ila unuqihi bil aglali wa taqyidu rijluhu bi quyudin nari. Lelek misale kalah dengan setan, di dalam itu pasti jatuh pada murkanya Allah dan yang maha rumeksa jabbaru yusawwidu wajhu. Jadi itu bisa menghitamkan wajah nanti dan akan ditali tangannya sampai pada lehernya dengan tali-tali dan akan ditali kakinya dengan semuanya tali itu terbuat dari api neraka. Biquyudin nari wa yakunu ta'amuhu naran wa syarabuhu naran wa libasuhu min nari. Kalau sudah demikian itu, udah ada murkanya Allah semacam itu, makanannya ya dari api, minumnya ya dari api neraka, pakaiannya juga dari api neraka. Lebih berat mana? Berarti lebih berat melawan hawa nafsu. Itu kesimpulannya, alasannya menurut orang ahli ma'rifat. Jadi menurut wong kafir itu genah musuhnya, jelas musuhnya, tapi kalau memerangi setan itu nggak jelas musuhnya, ya nggak jelas musuhnya lebih berat daripada yang jelas musuhnya. Itu menurut itu intinya seperti itu. Makanya kata Rasulullah, memerangi hawa nafsu itu lebih utama jihad dari memerangi orang kafir. Wallahu a'lam.